Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ikhwatal iman jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian tafsir kita. Maka sebelum kita melanjutkan kajian kita, tentunya marilah kita sama-sama banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Azza wa Jalla bahkan sampai di bulan Syawal ini. Maka tentunya ini nikmat yang wajib kita syukuri, dan tentunya mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla menggunakan, yaitu berupaya untuk menggunakan nikmat yang Allah karuniakan seperti berupa dipanjangkan umur kita, untuk kita memaksimalkan waktu-waktu kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian berupaya untuk istiqamah dengan amal-amal yang telah kita lakukan, wabil khusus amal-amal yang telah kita memaksimalkannya selama di bulan Ramadan yang telah berlalu, agar kemudian amal-amal itu senantiasa kita menekuninya, menepatinya, komitmen dan istiqamah serta mudawamah di atasnya, dan semoga keistiqomahan kita betul-betul merupakan tanda di mana amal-amal yang telah kita kerjakan sebelumnya, amal-amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang senantiasa diganjar dengan sebaik-baik ganjaran oleh Allah Azza wa Jalla, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena para ulama menyebutkan bahwa di antara tanda diterimanya amal-amal seorang hamba adalah berupa at-taufiq ila a'malin salihah ba'da, yaitu berupa taufik yang Allah berikan kepada hamba tersebut untuk tetap melakukan amal-amal saleh setelahnya. Maka ini tentunya penting untuk kita ketahui, untuk melihat apakah amal-amal yang telah kita lakukan sebelumnya adalah merupakan amal-amal diterima, dengan kita melihat apakah kita termasuk hamba-hamba yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melakukan amal-amal soleh tersebut, bahkan menambah amal-amal yang lain yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan kembalinya kita hadir di kajian yang mudah-mudahan dipenuhi oleh barakah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak dinafikan merupakan bagian dari amal soleh yang Allah perintahkan,
juga termasuk di antara tanda bahwa amal-amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita. Kita langsung saja mulai kajian tafsir kita, di mana pada kesempatan duha ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Asr. Surat Al-Asr juga di antara surat-surat yang pendek yang banyak dihafal oleh kaum muslimin. Surat ini adalah surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah, ya. Maka inilah surat Al-Asr, surat yang terdiri dari tiga ayat, ya. Surat yang terdiri dari 3 ayat. Dan surat Al-Asr, kata para ulama, tidak ada satu ahlul ilmi yang menyebutkan tentang sebab diturunkannya surat ini. Jadi tidak ada para ulama yang mengetahui bahwa ada di antara para ahlul ilmi atau para mufassir menyebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Asr. Jadi kita katakan bahwasannya tidak semua surat-surat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki asbabun nuzul, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua surat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu memiliki sebab diturunkannya atau yang disebut dengan sabab atau asbabun nuzul, ya. Maka juga di antara surat yang tidak disebutkan oleh para ulama asbabun nuzulnya atau tidak memiliki sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah surat Al-Asr ini. Namun tentunya bukan berarti surat Al-Asr adalah surat yang tidak memiliki faidah-faidah yang banyak. Tentunya memiliki faidah yang banyak, memiliki keistimewaan tentunya. Di mana surat Al-Asr ini, ya, surat di mana Allah Azza wa Jalla memulai dengan bersumpah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal asri. Waw di sini kata para ulama adalah tentunya wawul qasam. Ya, apa itu wawul qasam? Kalau kita belajar bahasa Arab, maka ada macam-macam waw, ya. Ada macam-macam waw. Mungkin kita, sebagian kita mungkin sudah paham ada wawul ataf, ya. Waw yang menunjukkan kata sambung, ya, dan. Kalau dalam bahasa kita dan gitu, ya. Tapi ternyata waw itu bukan hanya wawul ataf, ya. Ada juga mungkin kita pernah mengetahui ada wawul hal, waw yang menunjukkan keadaan, ya. Waw yang menunjukkan keadaan atau ya. Misalnya seperti saya membaca dalam keadaan duduk, ya, saya dalam keadaan duduk. Bagaimana kita menyatakan dalam bahasa Arab, misalnya, ya, misalnya ana aqra'ul Qur'an, ya, wa ana jalisun, atau misalnya ada yaqra'u Khalidun al-Qur'ana wa huwa jalis. Ya, ini juga waw di sini bukan wawul ataf, tapi waw apa? Wawul hal. Ya, Khalid membaca Al-Qur'an dan dia duduk masih, dan di sini bukan maknanya bukan wawul mausul, bukan wawul mausul, tapi dia wawul apa? Bukan wawul ataf, tapi di sini ada wawul hal. Ya, untuk menunjukkan keadaan. Khalid membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, dan ini dimaknai adalah dalam keadaan, ya. Taib. Kemudian waw juga ada wawul qasam, waw yang maknanya untuk menunjukkan sumpah, ya. Maka apa namanya, isim setelahnya itu dalam keadaan majrur, maka ditandai dengan isim setelahnya ditunjukkan dalam keadaan majrur. Sehingga kalau ada waw kemudian isim setelahnya itu majrur atau berakhiran kasroh, maka menunjukkan waw itu wawul qasam, wal asri, wal laili, ya, ada, ya. Banyak gak misalnya antum menemukan dalam Al-Quran yang setelah waw, huruf waw itu kemudian isim setelahnya atau kata benda setelahnya itu berharokat kasroh, maka itu menunjukkan waw itu adalah waw sumpah, wawul qasam, wal asri, wal laili. Apa lagi coba? Apa? Wadduha. Wadduha kenapa tidak kasroh, ya? Kalau kita berarti kok katanya kalau ada wawul qasam maka akhiran isim tersebut adalah kasroh. Nah, wadduha di sini memang dia tidak bisa ditunjukkan kasrohnya di sini, ya. Taib, ya, yang seperti wadduha. Tapi dia sebetulnya dalam keadaan kasroh, ya, sebetulnya dalam keadaan majrur. Ya, taib.
dan seterusnya ya. Maka di antara contoh waw yang menunjukkan wawul qasam itu ditunjukkan dalam surat Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri. Ya, dan demi masa. Demi masa. Waw di sini maknanya bukan dan, ya, bukan wawul ataf, bukan waw sebagai kata sambung yang menyambung dengan kalimat atau statement sebelumnya. Tidak ada, karena di awal kalimat, di awal surat. Ya. Maka ini waw di sini menunjukkan waw sumpah. Demi Allah, wallahi, ya. Misalnya kita bersumpah gitu ya. Kalau kita bersumpah misalnya demi Allah, apa Allahnya Allahu apa Allahi? Allahi, ya, wallahi. Kalau ini sumpah berarti wallahi. Kalau bukan sumpah berarti wallahu. Itu kan harusnya, ya. Maka waw di sini menunjukkan sumpah, sebagaimana kita biasa ketika bersumpah menyebut nama Allah, lalu kita kasrohkan huruf harful jalalahnya, huruf Allahnya kita kasrah wallahi. Berarti itu bersumpah demi Allah. Maka sebagaimana dalam surat Al-Asr ini Allah menyebut, ya, pada ayat yang pertama yang menunjukkan waw di sini waw sumpah atau wawul qasam, Allah kasrahkan al-asrnya, wal asri, demi masa. Ya. Lalu kita katakan, kenapa kok bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla? Maka kita katakan bahwasanya yang bersumpah ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini juga menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa yang boleh bersumpah atas selain Allah atau atas nama selain Allah Azza wa Jalla hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak boleh makhluk-makhluk atau kita sebagai manusia bersumpah atas nama selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesyirikan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang tidak boleh bersumpah atas selain nama Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang kita perlu ketahui. Kalau di sini kok wal asri, berarti apakah ini merupakan dalil bolehnya seorang hamba atau kita manusia bersumpah atas nama selain Allah? Bukan. Ini bukan dalil. Kita katakan ini bukan dalil. Ya. Tapi di sini sumpah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menyatakannya. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan ini juga menunjukkan bahwa yang boleh bersumpah dengan nama makhluk, ya, dengan makhluk-makhluk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa faidahnya? Ya, apa faidah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya di antara faidah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya untuk menunjukkan akan betapa agung ciptaan Allah Azza wa Jalla, dan juga sekaligus menunjukkan betapa agungnya penciptanya. Ya. Karena tidaklah bersumpah, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, kecuali dengan sesuatu ciptaannya yang juga agung. Ini kaidahnya. Ya, kita ulangi, bahwasanya tidaklah Allah yang maha agung bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang agung. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini, Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, sebagian para mufassir di antara Al-Imam As-Sa'di mengatakan, ya, bahwasanya al-asr maknanya adalah ad-dahr, yang juga maknanya adalah al-lail wan nahar. Ya, Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan Allah bersumpah dengan al-asr itu di antara makna al-asr, ya, selain maknanya masa atau waktu, juga beliau mengatakan alladzi huwal lail wan nahar. Ya, Imam Sa'di mengatakan dia adalah malam dan siang. Jadi di antara waktu-waktu yang Allah ciptakan siang dan malam, ya kan? Bukankah di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita, yang kita bahkan selalu berada di dalamnya dengan kedua waktu ini adalah siang dan malam, ya kan? Siang dan malam. Dan juga Imam As-Sa'di mengatakan mahallu af'alil ibadi wa a'malihim. Ya.
Juga di mana kedua waktu ini, siang dan malam, yang manusia selalu berada di antara dua waktu ini, ya, itu juga merupakan apa? Imam As-Sa'di mengatakan mahallu af'alil ibad. Dia merupakan tempat di mana hamba-hamba itu beramal, berbuat, melakukan perbuatan-perbuatan. Nah, ini yang di antara disebutkan Imam As-Sa'di. Juga para mufassir yang lainnya juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu atau dengan masa ini karena juga makna di antara makna al-asr, maknanya adalah ad-dahr. Ad-dahr apa artinya? Masa, ya, waktu. Ya, atau juga disebut 1 tahun penuh. Itu kan waktu, merupakan waktu, menunjukkan waktu. Seperti contohnya sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi SAW dalam ketika Nabi menyebutkan keutamaan melakukan puasa Syawal, ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, Nabi mengatakan man shama Ramadhan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita telah baru saja berpuasa, ya. Kemudian Nabi menyebutkan setelahnya thumma atba'ahu 6 min Syawal. Kemudian dia lanjutkan dengan melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, bulan yang setelah Ramadan, ya. Bagaimana keutamaannya kata Nabi? Nabi mengatakan kana kasiyamid dahri. Maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa dahar. Apa tuh dahar itu? Sepanjang waktu, sepanjang masa. 1 tahun penuh maksudnya. Ya, karena 1 tahun itu berulang-ulang, berarti ya sepanjang masa waktu 1 tahun penuh. Berarti orang yang dia berpuasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia tambah dengan setelahnya melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang ini juga menunjukkan kata para ulama di antara tanda puasa Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah dengan dia ikuti amal-amal yang serupa setelahnya. Berpuasa setelahnya. Berarti puasa apa yang diikuti setelah Ramadan? Puasa Syawal. Berarti kalau kita ingin melihat ada orang yang puasa Ramadannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu berupa atau ditandai dengan Allah berikan taufik kepadanya, Allah berikan kemudahan untuk melakukan puasa setelahnya. Maka puasa yang paling dekat dengan Ramadan setelah Ramadan ini puasa Syawal. Berarti kalau ada orang dimudahkan oleh Allah setelah Ramadan, berpuasa Ramadan, ya, kemudian dia juga mudah berpuasa sunnah setelahnya, yaitu puasa yang paling dekat dengannya adalah puasa 6 hari bulan Syawal, maka ini menunjukkan dalil atau alamah kata para ulama bahwa puasa Ramadannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Jadi kita harus periksa diri kita. Kita di antara orang yang dimudahkan untuk berpuasa setelah Ramadan, puasa yang lainnya apa tidak? Begitu juga dengan amal-amal yang lainnya. Kalau kita ingin melihat amal-amal lainnya yang kita kerjakan sebelumnya, tentunya sebelumnya bulan Syawal, Ramadan. Misalnya membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Apakah tilawah Quran yang kita baca di Ramadan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Bagaimana kita melihat tandanya? Apakah setelah Ramadan kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk istiqamah, mudawamah, melakukan atau membaca Al-Quran setelahnya? Apa berhenti baca Quran kita? Ya. Apakah kemudian setelah Ramadan kita berhenti baca Qurannya? Ya, padahal amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amal yang kita lakukan sebelumnya itu, sebelumnya, apakah amal itu diterima oleh Allah? Itu ditandai dengan setelahnya kita masih beramal saleh yang sama. Berarti kalau Ramadan baca Quran kita yang banyak itu diterima oleh Allah, maka pastinya di bulan Syawal ini kita masih membaca Al-Quran. Kita masih termasuk orang yang istiqamah membacanya. Begitupun Qiyamul Lail kita. Maka orang-orang yang Ramadannya full Qiyamul Lail, dia maksimalkan malam-malamnya untuk Qiyamul Lail. Bagaimana dia mengetahui bahwasanya Qiyamul Lailnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Maka kita lihat diri kita, apakah kita termasuk hari ini setelah berakhirnya Ramadan kita masih melakukan Qiyamul Lail atau sudah berakhir Qiyamul Lail kita, Bapak-bapak? Ya. Apakah sudah selesai juga Qiyamul Lail kita di bulan Syawal ini? Berarti begitulah seterusnya kita melihat amal-amal kita sebelumnya.
apakah amal-amal itu termasuk amal yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berpuasa Ramadan, ya, di antara tanda diterimanya puasa Ramadan kita adalah diikuti dengan puasa-puasa setelahnya. Maka di antara adalah puasa Syawal ini, yang Nabi menyebutkan di antara atau keutamaannya, kata Nabi, kana kasiyamid dahri, maka seperti atau bagaikan orang yang berpuasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh lah. Ya, seakan-akan orang yang dia Ramadan berpuasa lalu dia ikuti 6 hari berpuasa Syawal, maka dia seakan-akan selama 1 tahun itu dia berpuasa. Subhanallah, siapa yang sanggup di antara kita? Ya, ada gak yang sanggup berpuasa setiap hari sepanjang tahun? Ya, ada gak? Ya, ada gak jamaah Masjid Baitur Rahim yang pernah berpuasa non-stop 1 tahun? Kayaknya gak kuat kita. Ya, puasa Ramadan aja alhamdulillah sudah bisa kita lewatin, sudah alhamdulillah. Atau kita jaga puasa-puasa yang disyariatkan, puasa sunnah yang lainnya setelah Ramadan ini, itu sudah alhamdulillah. Ya, tentunya berat untuk berpuasa 1 tahun penuh, ya, berat sekali. Tapi Allah mudahkan kita untuk mendapatkan pahala yang begitu dahsyatnya, yaitu seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun, 1 tahun penuh lamanya, itu Allah mudahkan mendapatkannya dengan berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa Syawal. Ya, para ulama mengatakan dalam hal ini berpuasa Syawal ini tidak harus berturut-turut. Memang yang afdal, kata para ulama, ya, sebagian pendapat para ulama bahwasanya yang afdal melakukan puasa 6 hari Syawal itu sebagian para ulama mengatakan adalah 1 hari setelah beridul fitri. Ada mengatakan itu. Ya, jadi sekarang hari ini hari raya, berarti langsung diikuti setelahnya, ya, berpuasa 6 hari Syawal berturut-turut. Ada sebagian para ulama mengatakan ini. Tapi ada sebagian para ulama mengatakan tidak harus berturut-turut. Ya, tidak harus berturut. Selama di bulan Syawal, maka seorang itu ketika dia mengerjakannya 6 hari, walaupun 1 hari dia puasa, lalu 2 hari kemudian dia baru melanjutkan puasanya, maka ini juga termasuk, ya, maka ini juga termasuk di antara apa? Di antara dia telah melakukan apa yang disebutkan Nabi SAW dan mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya, maka mudah-mudahan itu yang kita diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Rasulullah menyebutkan ad-dahr. Maka mana ad-dahr itu maknanya menunjukkan masa atau waktu. Ya, walaupun dalam kaitan dengan hadis tadi itu seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Dan tahun ini menunjukkan masa. Ya, ini menunjukkan waktu. Ya. Sehingga para mufassir mengatakan bahwasanya ad-dahr, ya, ad-dahr ini lima fihi min ajaibi qudratillah ad-dallah ala 'azamatihi. Ya, bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu ini, dengan ad-dahr ini, karena di dalam waktu yang Allah ciptakan itu terdapat keistimewaan atau keajaiban dari qudratullah azza wa jalla. Ya, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya waktu yang Allah ciptakan itu cukup menjadikan bukti akan keagungan Allah azza wa jalla, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah menciptakan waktu, ada siang, ada malam. Ya, kemudian bergantinya begitu cepatnya, tiba-tiba kita menjalani masa siang kemudian telah masuk waktu malam. Ya. Pernah kita berpikir bahwasanya ini menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang bisa menciptakan siang dan malam? Ya, apa ada orang yang sekarang bisa merubah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala? Ada gak jamaah misalnya orang hari ini Allah telah mengatur sedemikian rapihnya, ada siang kemudian berganti malam, lalu malam berganti siang, lalu kemudian dia memaksakan terus setiap hari malam terus? Enggak ada. Ya. Atau dia menginginkan siang lalu dia ciptakan malam itu terus menjadi siang. Tidak pernah ada. Bahwa betul-betul ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan waktu yang Allah ciptakan, menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Ya. Maka ini menunjukkan di antara faidah kenapa Allah bersumpah dengan makhluk. Yang tidak boleh makhluk itu bersumpah atas nama selain Allah Azza wa Jalla. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan makhluk ciptaannya, yang di antara faidahnya untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tidaklah Allah bersumpah, Allah yang Maha Agung bersumpah kecuali dengan makhluk ciptaannya yang agung.
untuk menunjukkan keagungan ciptaannya dan juga menunjukkan keagungan Allah sebagai penciptanya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, setelah Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Lalu Allah kemudian pada ayat yang kedua, Allah kemudian mengatakan innal insana. Lagi-lagi Allah menyebut dengan kata inna. Ya, inna ini maknanya kata para ulama, maknanya adalah untuk menegaskan. Ya, untuk menegaskan bahwasannya betul-betul juga di antara di waktu yang Allah ciptakan itu manusia Allah mengatakan dalam keadaan lafi khusrin, betul-betul dalam keadaan merugi. Khusr juga di antara maknanya kata para ulama ada al-halak, maknanya halaka wan nuqsan, maknanya dalam keadaan celaka, binasa dan merugi manusia ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manusia itu di waktu yang Allah ciptakan, ya, kalau dia tidak betul-betul memanfaatkan waktu yang Allah ciptakan, maka dia akan menjadi betul-betul kata Allah, Allah pastikan manusia itu dalam keadaan yang merugi dan binasa. Masya Allah. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manusia dalam apa? Dalam keadaan merugi, ya, dalam keadaan binasa. Ya. Juga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan bahwasanya meruginya manusia, ya, dalam waktu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, itu ada orang yang meruginya kata Al-Imam As-Sa'di wal khasar maratib muta'addida mutafawita. Orang itu merugi punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan kerugian yang dialami oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka di antaranya Al-Imam As-Sa'di mengatakan waqad yakunu khasaran mutlaqan. Ada orang yang betul-betul kerugiannya yang disebut oleh Imam As-Sa'di mutlak, betul-betul merugi. Ya, rugi dunia, rugi akhirat. Ada gak? Ada gak orang yang apa namanya? Dia orang yang bangkrut, orang yang merugi bukan hanya nanti di akhirat, tapi di dunia sudah bangkrut. Ya, na'udzubillah, ya, di dunianya rugi, dunianya nggak bahagia, di akhirat juga sengsara. Masya Allah, na'udzubillah. Ini betul-betul kerugian yang disebut oleh Imam As-Sa'di, ya, kerugian yang mutlak. Ya, mutlak maksudnya apa? Orang itu betul-betul dalam keadaan yang rugi dunia dan rugi akhirat. Celaka dunia dan celaka akhirat. Dunianya miskin, sengsara, dia tidak menikmati dunianya, juga di akhirat juga mendapatkan kesengsaraan yang lebih dahsyat lagi, na'udzubillah. Ya, maka ini ada manusia yang seperti ini. Ya, yang disebut oleh Imam Sa'di, ya, khasarad dunya wal akhirah. Wafatahu an-na'im wastahaqal jahim. Ya, seperti apa orang yang rugi dunia akhirat ini? Kata Imam As-Sa'di adalah orang yang dia tidak mendapatkan nikmat dunia, ya. Dia tidak mendapatkan kenikmatan dunia dan juga justru dia mendapatkan siksaan di akhirat. Ya. Orang yang di dunianya juga nggak bahagia, dia tidak mendapatkan nikmat-nikmat sebagaimana misalnya ada orang misalnya menikmati dunia dengan kekayaannya, mendapat kekayaan, mendapatkan jabatan, kehormatan, dia menikmati nikmat, ya, kejabatannya, dia nikmati harta duniawinya, ya, maka ini berarti orang ini telah mendapatkan nikmat. Ya, tapi juga ada orang yang di dunia sengsara, tidak merasakan nikmat dunia, kemudian di akhirat mendapatkan kesengsaraan juga, ya, dengan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Wah, ini kebelangsak dunia akhirat namanya, ya. Berarti betul-betul rugi dunia akhirat. Juga kata Imam As-Sa'di ada orang yang dia merugi tapi dalam sebagiannya saja. Ya, dunianya sukses tapi di akhiratnya Allah ceburkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhiratnya dia menjadi orang yang sengsara. Ada apa tidak? Ada. Ya. Ada orang yang di dunianya mungkin sukses, kita lihat. Dia betul-betul dalam kenikmatan yang banyak. Ya, semuanya dunianya tercukupi. Tapi kemudian ketika nanti berada di akhirat, ternyata dia di antara orang-orang yang sangat merugi. Kenapa merugi? Ya, karena orang yang merugi itu adalah orang yang tidak masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita mengetahui, kita pernah menyebutkan bahwa sukses yang sesungguhnya bagi seorang mukmin, ya, adalah sukses semanakala nanti di akhirat, ya, dia
dijauhkan, dihindarkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla, lalu Allah mudahkan dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini sukses bagi seorang mukmin tentunya. Ya, sukses di akhirat. Ya, walaupun banyak orang yang sukses di akhirat juga sukses di dunia. Dia bahagia di dunia. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran. Ya, Allah mengatakan surat Al-Imran ayat 85. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dihindarkan, yang dijauhkan, diselamatkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah orang ini? Allah mengatakan faqad faza. Sungguh dia adalah orang yang beruntung. Sungguh dia adalah orang yang sukses, kata Allah Azza wa Jalla. Dialah orang yang bahagia, orang yang sukses, yang sesungguhnya, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sukses di mata Allah, betul-betul seorang hamba itu sukses di mata Allah, manakala nanti kelak ketika dia berada di akhirat, di kerajaannya Allah Azza wa Jalla, dia termasuk di antara orang-orang yang bagaimana? Orang yang dia dijauhkan dari neraka Allah, dijauhkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mudahkan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang sukses. Gitu ya. Walaupun orang yang sukses di akhirat, ya, tidak menutup kemungkinan dia juga sukses di dunia. Ada gak orang yang sukses di dunia akhirat? Ada. Banyak. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang akan menjadi penghuni surga yang merasakan nikmat surga, dia sebelum telah merasakan nikmat dunia. Ya, menunjukkan orang-orang yang sejatinya menjadi penghuni surganya Allah, dia sukses di akhirat, sejatinya dia bisa sukses dunia. Dia merasakan nikmat dunia. Ya. Jadi bukan berarti harus sengsara di dunia, ya, tidak, ya. Tidak selalu, tidak melulu orang yang sukses di akhirat dia harus sengsara di dunia, tidak. Ya. Bukankah seorang mukmin walaupun mungkin hidupnya dipenuhi dengan ujian, cobaan, dia juga termasuk orang-orang yang menikmati hidupnya di dunia? Bisa gak, ya? Bisa gak orang menikmati kehidupan dunia walaupun dipenuhi dengan ujian, cobaan? Bisa. Ya. Banyak orang yang, kita lihat bagaimana tingkatan seorang mukmin yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin misalnya. Ya. Bahwasanya seorang mukmin, dia bukan hanya bersabar dengan musibah-musibah yang Allah timpakan kepadanya, tapi tingkatan derajat yang paling tinggi seorang mukmin dalam menghadapi ujian dan cobaan Allah, yaitu dengan dia bersyukur dengan ujian. Masya Allah, bersyukur berarti menikmati. Ya. Ada gak orang yang menikmati dengan musibah? Menikmati. Ya, dia menikmati bahwasanya musibah sebab dia akan digugurkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggikan derajatnya. Bagaimana dia gak bahagia? Ya. Bagaimana seorang mukmin itu tidak selalu bahagia atas semua yang Allah takdirkan dalam hidupnya? Bukankah sekalipun musibah yang Allah timpakan itu adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin? Kenapa kebahagiaan? Di mana letak kebahagiaannya? Bukan pada saat Allah timpakan musibah pada seorang mukmin, Allah dalam hal ini ingin menggugurkan dosa-dosanya. Bukankah ini sebuah kebahagiaan, jamaah? Bukankah ketika Allah menimpakan musibah pada seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pahala yang besar, bahkan pahala yang tidak ada batasnya ketika dia bersabar atas musibah yang Allah berikan? Bukankah di antara pahala yang tidak ada batasnya, yang tertinggi adalah surganya Allah Azza wa Jalla bagi seorang mukmin manakala dia bersabar dengan musibah? Ya. Sehingga seorang mukmin ketika diberikan musibah, dia bersyukur, dia berbahagia, alhamdulillah. Sehingga apa yang diucapkan Nabi yang kita ketahui, ya, yang disebutkan oleh Aisyah, bagaimana Nabi ketika ditimpakan musibah, maka yang diucapkan Nabi adalah tidak bedanya ketika Nabi bersyukur dengan nikmat. Apa itu? Alhamdulillah ala kulli hal. Subhanallah. Ya. Lihat jamaah. Ya, mana mungkin misalnya kita akan ada orang mungkin akan berkata, mana mungkin kok ada, ya, itu orang tidak waras itu. Kalau ada orang diberi musibah lalu dia bersyukur, ya kan? Dia ucapkan alhamdulillah. Ini ucapan Nabi. Nabi yang mengajarkan kita bahwasan tingkat derajat yang tinggi seorang mukmin dalam menghadapi musibah adalah dengan dia menyikapi musibah itu dengan bersyukur. Kalau bersabar biasa. Ya. Semua seorang mukmin dia pasti bersabar dengan musibah karena itu sifat yang ada pada seorang mukmin, kata Nabi. Ya. Karena ini sifat yang harus ada pada seorang mukmin yang menunjukkan karakteristik seorang mukmin adalah bersabar dengan musibah. Itu sesuatu yang biasa. Sebagaimana Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu.
Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan. Kata Nabi SAW, hadis sahih ini riwayat Muslim, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, kata Nabi. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya semua masalah, semua perkara ya, yang dimiliki oleh seorang mukmin ini, kata Nabi, kullahu khair. Semuanya adalah kebaikan. Ya, semuanya mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mau apa perkaranya, mau perkaranya itu berupa nikmat Allah, berupa musibah, semuanya tidak ada perkara yang dihadapi seorang mukmin kecuali Allah datang kebaikan padanya. Masya Allah, apa enggak enak ini ya? Semua masalah kita, semua perkara hidup kita, semua problematika yang dimiliki seorang mukmin itu tidak ada satupun yang didatangkan keburukan oleh Allah kecuali kebaikan. Bahkan Nabi menegaskan, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak ada kecuali pada seorang mukmin, kata Nabi. Masya Allah, Nabi sampai memastikan walaysa dzaka, kata Nabi, dan tidak ada hal itu, kata Nabi, yang semua perkaranya mendatangkan kebaikan illa lil mu'min, kecuali itu hanya dimiliki seorang mukmin. Subhanallah. Ya, ada apa, kata Nabi? Apa yang menyebabkan seorang mukmin itu semua perkara, semua masalahnya itu mendatangkan kebaikan yang dengan itu dia berbahagia? Ya. Yang pertama, kata Nabi, karena seorang mukmin itu memiliki dua sifat ini. Yang pertama, kata Nabi, in asabathu sarra syakara fakana khairan. Karena seorang mukmin, kata Nabi, apabila dia diberikan sarra ini apa? Kemudahan, kenikmatan, ya. Dari kemudahan dalam semua urusannya. Maka ya seorang mukmin ini, kata Nabi, ketika dia didatangkan kemudahan, kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pasti akan menyikapi kenikmatan Allah yang Allah berikan kepadanya dengan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mau itu nikmat yang kecil, nikmat yang sedikit, nikmat yang besar, nikmat yang banyak, maka seorang mukmin ya yang menunjukkan bahwa dia seorang mukmin, kata Nabi SAW, maka dia pasti akan mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, tentunya bukan membuat dia semakin jauh dari Allah, karena betapa banyak orang ketika diuji dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, karena nikmat itu ujian. Ya, jangan kita pikir nikmat itu bukan ujian ya. Nikmat itu ujian. Saya bilang nikmat itu bukan ujian. Mungkin kita selalu identik kalau ujian itu musibah ya kan. Padahal nikmat itu ujian apa tidak? Orang dikasih kekayaan oleh Allah itu ujian apa bukan? Ujian. Mana yang menunjukkan bahwasanya kekayaan itu ujian, nikmat itu ujian? Betapa banyak orang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab jauhnya dia dari Allah. Menjadi lalainya dia dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak. Di saat nikmat itu sedikit. Di saat nikmat itu tidak seberapa yang Allah berikan dibandingkan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Maka betapa banyak orang bisa istiqomah dalam ibadah. Betapa banyak orang bisa membuat dirinya dekat kepada Allah. Dia jaga salat 5 waktunya. Bahkan dengan sedikit hartanya dia masih bisa berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat betapa banyak orang yang ketika ditambah nikmatnya oleh Allah, maka nikmat yang ditambah oleh Allah itu menjadi musibah baginya. Ya, membuat dia kemudian mulai menjadi lalai dari beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang ditambah nikmatnya semakin lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kewajibannya, dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar larangan Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Allah tambah kepadanya. Na'udzubillah. Ya. Maka ini tentunya bukan seorang mukmin. Karena seorang mukmin, kata Nabi SAW, seorang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu nikmat yang sedikit atau nikmat yang banyak, ya, maupun nikmat apakah itu nikmat yang besar atau nikmat yang kecil, maka seorang mukmin akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bertambah nikmat, semakin bertambah keimanan dan kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin bertambah semangatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seorang mukmin. Maka kata Nabi, fakana khairallah. Maka inilah kebaikan yang Allah berikan untuknya. Ya. Maka inilah, kata Nabi, inilah kebaikan yang Allah berikan kepada seorang mukmin ketika dia bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semakin orang itu bersyukur, semakin ditambah nikmatnya. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan apa? La in syakartum la azidannakum. Ya. Sebagaimana ayat yang kita hafal, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka betul-betul aku akan menambahnya, kata Allah. Masya Allah.
Ya, dan sebaliknya ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau berkufur kata Allah, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih kata Allah. Kemudian yang kedua kata Nabi mengatakan di antara karakteristik seorang mukmin yang pasti harus ada pada dirinya kalau dia memang betul-betul seorang mukmin, wa in asabathu dharra sabar. Kalau dia ditimpa dengan musibah oleh Allah Azza wa Jalla, maka seorang mukmin akan menyikapi musibah yang Allah timpakan kepadanya, maupun apakah itu nikmat yang kecil, musibah yang kecil atau musibah yang besar, maka dia pasti akan bersabar. Ya, dia tidak akan mencela takdir Allah yang Allah tetapkan kepadanya. Dia melihat tidak ada satu musibah yang Allah timpakan kepadanya kecuali Allah ingin mendatangkan banyak kebaikan untuknya. Sebagaimana kita sebutkan, ya, di mana musibah dia yakini ya menjadi sebab digugurkan dosanya oleh Allah. Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah datangkan pahala yang tidak terhingga, tidak ada batasnya. Allah jadikan sebab mudahnya dia masuk dalam surga Allah Azza wa Jal, yang kita tentu tidak bisa menyebutkan satu persatu dalil-dalilnya. Ya. Maka ini menunjukkan betul. Ya, seorang mukmin kata Nabi ketika dia diberikan musibah, maka pastinya dia akan bersabar kata Nabi. Ya. Tidak membuat musibah itu membuat dia putus asa dari beribadah kepada Allah. Tak banyak kita lihat ada orang yang ketika diberikan musibah, dia cela Allah, dia cela takdir Allah, dia tinggalkan perintah Allah. Banyak gak? Ada juga ya, kalau tadi ada orang sebelum diberi nikmat dia adalah orang yang taat kepada Allah. Lalu ketika dikasih musibah, ditambah nikmat, semakin jauh dari Allah. Sebaliknya, ada orang ketika dalam keadaan diberikan kenikmatan dia masih ibadah kepada Allah. Saat kemudian diberi musibah, mulai dia percuma. Ya, ana udah sholat, ya kan? Ana udah bersedekah, tapi yang ada musibah terus dalam hidup ana. Ini Allah nggak benar ini misalnya, atau dia salahkan Allah. Ya, dia cela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang seperti itu. Sehingga ya, ketika didatangkan musibah membuat dia futur, membuat dia kemudian tinggalkan perintah Allah. Ya. Dia nggak percaya lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka seorang mukmin kata Nabi, orang yang dia akan selalu bersabar sekalipun musibah yang didatangkannya, maka dengan sabarnya ini kata Nabi fakana khairal, maka itulah kebaikan yang Allah berikan untuknya. Maka tentunya ini dari hadis ini kata para ulama, berarti suatu yang biasa ya, tentunya orang yang bersabar menghadapi musibah bagi seorang mukmin. Maka yang luar biasa bagaimana bersyukur atas musibah. Masya Allah. Ya, sehingga Nabi ya sebagaimana disebut oleh Aisyah, idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Nabi ini kalau melihat musibah, mendapatkan musibah, kata Aisyah, apa yang disikapi oleh Nabi? Apa ucapan Nabi? Bukan seperti kebanyakan kita kalau dikasih musibah, sialan lo, ya kan gitu ya, kurang ajar. Siapa yang naruh ini sampai ada terpleset, ya kan misalnya gitu ya. Cari kambing hitam ya, cari orang yang bisa disalahin ya gitu kan. Tapi lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ditimpakan musibah kepada beliau ini, apa yang diucapkan Rasulullah? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang Allah tetapkan. Subhanallah. Lihat Rasul kita, ya, bagaimana beliau ya memberikan contoh terbaiknya buat kita ketika menghadapi musibah. Apa yang diucapkan Nabi? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Atas semua keadaan yang Allah tetapkan untuk diri beliau. Subhanallah. Ya. Beliau selalu bersyukur mau itu nikmat yang diberikan Allah atau musibah yang Allah timpakan. Karena tidaklah seorang mukmin melihat sekalipun itu musibah kecuali itu kebaikan dari Allah. Kecuali Allah ingin mendatangkan di balik musibahnya itu banyak kebaikan tadi sebagaimana disebutkan. Ya, sehingga apa? Seorang mukmin bukan lagi bersabar atas musibah, dia akan bersyukur. Dia akan bahagia dengan apapun yang Allah berikan dalam hidupnya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kecuali kata para ulama, kata Imam Sa'di, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat ini, siapa orang-orang yang terlepas, terbebaskan dari kerugian? Ya. Siapa orang-orang ya yang kemudian ya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang-orang yang tidak termasuk orang yang merugi. Allah memberikan pengecualian dalam ayat ini. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian orang-orang yang keluar dari kerugian ini. Ya, atau dia termasuk orang yang beruntung, yang bahagia, yaitu ketika orang-orang itu memiliki 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa keempat sifat ini? Ya, keempat sifat ini yang pertama
adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga, Allah menyebutkan illalladzina amanu. Tadi Allah menyebutkan dalam ayat yang kedua, sungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan yang sangat merugi. Ya, inna dan huruf lam di sini adalah menunjukkan penegasan. Sebetulnya dalam bahasa Arab inna itu sudah mencukupkan ya. Kata-kata inna, sesungguhnya harfu inna ini adalah harfu taukid, betul-betul menegaskan ya. Lalu kemudian Allah tambah dengan lamu taukid setelahnya lafi, pada kata lafi. Lam di sini ada lamu taukid. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab lamnya lamu taukid. Ada inna lalu ditambah dengan lam. Ya, padahal inna ini sudah harfu taukid menegaskan, ditambah lagi dengan lam, artinya menunjukkan betul-betul nggak ada yang satupun selamat dari kerugian. Ya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua manusia itu dalam keadaan binasa, dalam keadaan sangat merugi. Ya, kecuali siapa kata Allah? Maka Allah berikan pengecualian. Pada ayat yang ketiga Allah berikan pengecualian illalladzina amanu. Yang pertama siapa? Kecuali orang yang beriman. Ya. Apa maksudnya orang yang beriman ini? Tentunya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang beriman kepada Allah. Makna iman para ulama mengatakan adalah at-tauhid, tauhidullah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beriman kepada Allah maknanya adalah memberikan haknya Allah Azza wa Jalla. Ya, dia berikan haknya Allah Azza. Apa haknya Allah? Ya, apa haknya Allah jamaah? Kita sudah sering menyebutkan haknya Allah. Yaitu apa? An nuwahhidallah wa la nusyrika bi syai'a. Yaitu dengan kita mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya. Dalam riwayat sahihain, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Mu'adz bin Jabal pernah menyebutkan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah dibonceng oleh Nabi di atas keledainya Rasulullah. Masya Allah ya. Kita lihat Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Nabi. Dibonceng di belakang Nabi berarti ya. Dibonceng di atas keledainya Nabi. Subhanallah, ini betul-betul pemimpin umat yang low profile gitu ya. Masya Allah, begitu dekatnya Nabi dengan warganya. Ini harus seorang pemimpin kayak begini. Ya, begitu ramahnya, dekatnya Nabi dengan warganya. Ya. Maka ini ditunjukkan dengan pernyataan Mu'adz bin Jabal, aku pernah dibonceng di atas keledainya Nabi. Maka saat itu Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba-hamba? Dan tahukah engkau apa hak hamba-hamba atas Allah Azza wa Jalla? Ya, ini kita ingin mendefinisikan apa makna beriman kepada Allah, yaitu menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Maka disebutkan dalam hadis ini. Ya. Maka saat itu Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya mengetahui, wahai Rasulullah. Mu'adz nyerah. Saya nggak tahu ya Rasulullah, apa sungguhnya itu haknya Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah. Maka mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada Mu'adz. Ini juga di antara adab-adab bagaimana mengajarkan ilmu ya. Jadi Rasulullah nggak mentang-mentang seorang alim lalu kemudian tahu bahwasanya yang diajarkan ini orang yang tidak tahu misalnya. Lalu kemudian semena-mena, sini saya anak ajarkan antum. Tapi nggak begitu. Ya, Nabi bukan, ya lihat bagaimana Nabi mengajarkan ilmu. Ya. Nabi ajarkan dengan Nabi bertanya ya sebelumnya kepada ya orang yang akan diajar ilmunya oleh Rasulullah. Ya, mungkin barangkali ya ini menunjukkan sikap husnudzon seorang alim itu. Barangkali orang yang akan diajarkan lebih tahu ya daripadanya. Bisa jadi kan begitu ya, Bapak-bapak ya. Bisa jadi orang yang diajar lebih tahu, bisa enggak? Bisa apa tidak? Bisa saja. Ya. Sehingga lihat bagaimana Nabi mengajarkan etika mengajar ilmu itu dengan bertanya kepada orang yang akan diajarkan, apakah engkau tahu wahai Mu'adz? Ya tidak. Muka sini, ente pasti enggak tahu. Anda ajarkan sini sama ya, ente duduk baik-baik sini. Dengarkan baik-baik. Tidak, Rasulullah tidak begitu. Nabi ajarkan adab yang baik kepada ya sahabatnya, orang yang barangkali dia lebih tahu, mungkin dia atau sudah pernah dengar, mungkin ya bisa jadi kan dia pernah dengar apa yang kita sampaikan. Ya, maka Rasulullah tanyakan kepada Mu'adz, apakah engkau tahu wahai Mu'adz? Ya, maka Mu'adz mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Rasulullah SAW kemudian
mengajarkan ilmu kepada Mu'adz, baru menyebutkan apa itu haknya Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, inna haqqallah 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Wahai Mu'adz, sungguhnya hak Allah atas hambanya itu. Ya berarti ini kewajiban hamba ya, yang dia wajib tunaikan untuk Allah. Bahwasanya hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikannya itu apa kata Rasulullah? Ayya'budullaha atau ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Yaitu seorang hamba mereka itu wajib menyembah Allah. Ya, mereka wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini haknya Allah. Masya Allah. Berarti haknya Allah ada dua. Apa itu? Di mana hamba wajib beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berarti tidak cukup beribadah. Ya, tidak cukup menunaikan hak Allah itu dengan beribadah kepada Allah lalu kemudian dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak cukup. Rasul menyebutkan dua. Ya, mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, Masya Allah. Ini yang disebut apa? Tauhid, al-ikhlas. Ya, inilah haknya Allah. Inilah iman. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan apa haknya hamba. Rasul mengatakan wa haqqal ibadi 'ala Allah. Adapun haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul mengatakan alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Bahwasanya hak hamba atas Allah, bahwa Allah tidak akan pernah mengazab, ya, bahkan pernah sedikit pun tidak akan pernah mengazab seorang hamba yang tidak pernah berbuat syirik kepadanya. Subhanallah. Masya Allah. Ya, hadis siapa? Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Maka setelah mendengar hal ini, Mu'adz begitu gembiranya. Sampai dia katakan kepada Rasul, ya Rasulullah, afala ubashirun nas. Wahai Rasulullah, apakah aku kabarkan berita gembira ini kepada orang-orang? Artinya Mu'adz melihat mudah sekali, ya, untuk tidak diazab oleh Allah. Untuk masuk surga, berarti kalau tidak diazab berarti masuk surga. Masuk surga begitu kan Pak? Ada gak orang gak diazab tapi gak masuk surga juga? Gak ada. Ini maksudnya mafhum, ya, muwafaqahnya, ya, atau mafhum mukhalafahnya. Kalau orang gak diazab berarti pasti masuk surga gitu kan ya. Bahkan para ulama menyebutkan dalam hadis ini menunjukkan ada orang-orang yang masuk surga tanpa disiksa sedikit oleh Allah. Siapa itu? Orang yang bertauhid kepada Allah. Orang yang tidak pernah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Bahwa ada orang-orang atau hamba-hamba itu, ya, dengan tauhidnya sama sekali tidak pernah mendapatkan siksaan Allah, tidak diceburkan, tidak pernah mencicipi api neraka sedikit pun. Masya Allah. Maksudnya ada orang-orang seperti itu. Ada hamba-hamba yang tidak pernah merasakan siksanya Allah sedikit pun. Maka siapa itu diantaranya? Orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tadi apa haknya orang yang menunaikan haknya Allah? Bahwasanya dia tidak akan pernah disiksa oleh Allah, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Subhanallah. Maka Mu'adz bin Jabal ketika mendengar penjelasan Nabi ini, ilmu yang diajar Nabi ini, beliau mengatakan afala ubashirun nas. Ya Rasulullah, apakah aku kabarkan berita gembira kepada orang? Maka Nabi mengatakan apa? La tubashshirhum fayattakilu, kata Nabi. Jangan kau kabarkan wahai Mu'adz. Ya. Jangan kau kabarkan orang-orang itu dengan hal ini, maka mereka akan meremehkan, kata Nabi. Fayattakilu, kata Nabi. Mereka akan bersandar dengan hal ini saja nanti. Oh, saya nggak sholat nggak apa-apa berarti. Yang penting saya nggak pernah menyekutukan Allah gitu kan ya. Nanti mereka akan bermudah-mudahan. Taib. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pencurahan yang kedua bahwasanya manusia semuanya merugi kecuali yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilu amalan salihan wal ilal ladina amanu wa amilus salihat. Ya, Allah menyebutkan yang kedua yaitu wa amilus salihat. Apa itu wa amilus salihat? Ya, orang yang melakukan amal saleh. Ya, bahwasanya orang yang keluar dari kerugian, orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi dan binasa hidupnya di dunia dan di akhirat. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah apa? Orang yang dia beramal saleh ketika di dunia. Apa itu amal soleh? Maka amal soleh seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang ketika menyebutkan syarat diterimanya amal oleh Allah Azza wa Jalla, syarat amal itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka beliau menyebutkan adalah orang yang beramal soleh.
Allah menyebutkan adalah orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Beliau menafsirkan bahwasanya al-amal as-saleh adalah amal yang sesuai dengan syariat. Ya, dengan syariat as-sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Itu amal saleh. Ya, berarti ya gampang gitu ya mendefinisikan amal saleh itu amal yang sesuai dengan syariat atau sunnah yang dibawa dan diajarkan Nabi SAW. Berarti kalau ada amal saleh, ya kalau ada orang mengklaim amal dilakukan adalah amal soleh, sementara amal itu tidak dikerjakan oleh Nabi, sementara amal itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, itu amal soleh bukan? Bukan. Ya, amal toleh ya, amal salah berarti. Bukan amal soleh, amal salah atau toleh. Ya, amal yang bukan amal soleh. Karena amal soleh itu gimana mendeteksinya? Bagaimana kita mendeteksi bahwa sebuah amal itu amal soleh? Lihat, apakah amal itu ada contohnya dari Nabi? Apakah amal itu disyariatkan apa tidak? Kalau amal itu disyariatkan itu amal soleh. Kalau amal itu tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, berarti kita pastikan ini bukan amal soleh. Tapi antum rugi kalau mengerjakan amal yang tidak ada syariatnya. Ya sia-sia, berarti kesia-siaan tentunya. Ya maka tidak termasuk dalam pengecualian di mana kita akan dibebaskan dari kerugian itu. Kemudian yang ketiga adalah Allah mengatakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian adalah orang-orang yang saling memberikan wasiat atau nasihat, ya sebagian dengan sebagian yang lainnya dalam kebenaran. Apa maksudnya? Ya. Maka para mufassir mengatakan ausa ba'duhum ba'dan bil istimsak bil haqq wal amal bit ta'atillah. Yaitu adalah maksudnya adalah saling menasihati dalam kebenaran, itu artinya saling menasihati satu dengan yang lainnya atau sebagian dengan sebagian yang lainnya untuk berpegang teguh, berkomitmen dengan kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla, atau untuk saling menetapi atau konsisten istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ya, berarti kalau berarti nggak cukup kita beramal soleh sendiri berarti ya. Berarti yang termasuk orang yang terlepas dari kebinasaan kerugian yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ternyata atau Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang saling menasihati satu dengan yang lainnya, saudara dengan saudara lainnya, sebagian mereka dengan sebagian lainnya untuk apa? Untuk bagaimana mereka bertamasuk. Ya apa istimsak ini? Berpegang teguh. Untuk agar mereka berpegang teguh, berkomitmen dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga agar mereka senantiasa saling menasihati dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Berarti nggak cukup berarti kita beramal soleh untuk diri kita. Ya. Sampai kapan? Kita terbebas dari kerugian ini. Sampai kita juga mau menasihati saudara kita. Mengingatkan saudara fulan, kita nasihati biar dia jangan meninggalkan sholatnya. Ya. Fulan yang misalnya bermaksiat, bagaimana dia meninggalkan maksiatnya. Berarti Bapak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ya. Berarti orang yang dia bukan termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat merugi dan sangat binasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Allah, siapa itu? Adalah orang yang saling menasihati. Ya. Orang yang saling menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk agar dirinya dan saudaranya ya betul-betul berpegang teguh dalam kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Masya Allah. Berarti saling menasihati. Ya, berarti gak cukup kita beramal sendiri, kita kemudian mengatakan fulan terserahlah, mau neraka fadl. Misalnya gitu ya. Misalnya kita lihat ada saudara kita yang gak sholat, kita biasa-biasa saja. Bahkan ada keluarga kita yang melakukan maksiat, ya dia tidak mengerjakan perintah Allah, kita lalu biasa-biasa saja merasa sudah penting anak sholat, fulan akhi saudara anak mau sholat nggak sholat urusan dia sudah dewasa, ya, nggak habis jawab. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Maksudnya orang yang terbebas dari kerugian kebinasaan itu adalah orang yang diantaranya ketiga kata Allah, orang yang dia saling mengingatkan, saling menasehati,
ya, dalam kebenaran, dalam melaksanakan perintah Allah, dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat adalah Allah juga mengatakan, ya, watawassaw bis sabr. Orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Ya, maksudnya kesabaran ini kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana sabar ini kata para ulama, apa yang dimaksud dalam pada yang keempat ini, saling menasihati dan kesabaran, kata para ulama, di mana sabar ini ada 3 hal. Ya, yang seorang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati. Ya, yang pertama adalah kesabaran as-sabru ala taatillah, bersabar untuk mentaati Allah. Bukan ketaatan itu jamaah, ya, itu butuh kesabaran, ya. Kita sholat butuh sabar apa enggak? Butuh sabar. Kita puasa butuh kesabaran. Mungkin kalau nggak sabar kita nggak puasa. Kalau kita nggak sabar untuk mengerjakan perintah sholat, ya, perintah Allah dalam hal ini misalnya sholat, mungkin orang kita udah nggak sholat, ya, baru tadi subuh baru sholat, kayak istirahat sebentar udah zuhur, ya, baru makan siang udah ada sholat asar misalnya. Masya Allah, kalau kita nggak sabar, ya, kalau kalau kita tidak sabar dalam melaksanakan perintah Allah, mungkin kita akan tinggalkan perintah Allah. Maka sholat dan ibadah-ibadah yang Allah perintah itu butuh kesabaran, ya, karena mentaati Allah itu butuh sabar, ya, sehingga dengan itulah Allah mengganjar kita, ya. Kemudian kedua adalah as-sabru, ya, an maksiatillah, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Bukankah dalam meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran, jamaah? Kita harus sabar melihat orang kok enak ya main judi, fulan dulu miskin, tapi pas kemarin kayaknya berapa bulan ini main judi langsung kaya raya, kaya mendadak, Masya Allah. Tapi anak tahu ini haram, gimana ya? Anak kerjain apa enggak nih? Masa anak hidup seperti ini terus? Misalnya ada mungkin orang begitu ya Pak, ya. Orang diuji sama Allah, ya. Diuji kesabarannya untuk meninggal maksiat, misalnya tergiur dengan orang misalnya berbuat maksiat, dengan maksiatnya dia bisa menjadi kaya. Dengan maksiat kayaknya dia kok hidupnya semakin bahagia misalnya. Itu hanya mungkin kacamata kita kan kita melihat orang, enak yang bahagia. Ya, dengan riba kayaknya, Masya Allah, fulan sejak ambil kredit di bank, dia semuanya ada, serba ada sekarang hidupnya, Masya Allah. Ada mobil, ada rumah sekarang. Anak begini-begini aja nih. Ya, apa anak ambil riba juga ya? Apa anak bertransaksi riba juga? Masya Allah. Ini butuh sabar, Masya Allah. Kalau nggak sabar, mungkin kita akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan maksiat itu butuh sabar. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, bersabar atas takdir Allah Subhanahu. Juga di antara, ya, kesabaran yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla kepada hambanya ini adalah bersabar untuk menerima takdir Allah, terutama takdir yang mungkin dilihat oleh manusia itu keburukan, berupa musibah. Ya, juga, ya, di antara yang kita diperintahkan untuk saling menasihati dalam kesabaran ini. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ada hal yang lain yang sebelum kita tutup atau sebelum ada tanya jawab, bahwasanya tadi bersumpah atas nama selain Allah itu hanya Allah yang boleh melakukannya. Adapun hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya apa? Ini yang perlu kita tambahkan adalah bahwasanya hukum bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Ya. Itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan, ya, para ulama mengatakan seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau ini, beliau mengatakan bahwasanya orang yang bersumpah atas nama selain Allah Azza wa Jalla, ya, dengan dia meyakini bahwasannya makhluk yang dia bersumpah dengannya itu memiliki manzilah, memiliki derajat dan kedudukan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala, diyakini sama seperti Allah, lalu dia bersumpah dengan makhluk itu, maka ini bukan hanya syirik kecil, fahuwa musyrikun syirkan akbar, maka dia adalah pelaku kesyirikan besar, atau dia telah berbuat syirik. Yang syirik ini syirik besar. Apa konsekuensi orang berbuat syirik besar? Keluar dari agama Islam, ya kan? Dihapuskan seluruh amalnya oleh Allah Azza wa Jalla dan kekal di neraka. Kalau dia meninggal dunia, dia tidak bertobat kepada Allah, maka kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Adapun kalau dia tidak meyakini, ya, ketika dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesuatu yang dia jadikan sumpahnya ini itu tidak memiliki, dia tidak meyakini sama kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia musyrikun syirkan asghar, maka dia telah berbuat syirik kecil. Ya, tadi kita katakan apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Ya, kalau syirik besar berarti konsekuensinya adalah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.
menjadi apa? Murtad. Ya, lalu kemudian yang lainnya adalah seluruh amalnya dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh amal. Ya, kalau dia meninggal dunia, maka dia belum bertobat dari kesyirikan tersebut, maka dia kekal di neraka selama-lamanya. Mana dalilnya? Dalam surat apa? Al-Baqarah 217 ya. Al-Baqarah 217. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang murtad di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman dari agamanya, lalu kemudian dia meninggal dan dia belum bertobat kepada Allah dari kesyirikan, dari perbuatan ini, perbuatan yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini, ya, seperti tadi yang bersumpah atas selain Allah, ya, maka apa? Maka dia meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Ya, apa konsekuensinya orang yang murtad ini? Ya, orang yang kufur ini, yang meninggal dalam keadaan kafir, ya. Maka Allah mengatakan apa? Allah mengatakan faulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Maka mereka adalah orang-orang yang dihapuskan pahala-pahala amal salehnya di dunia dan akhirat. Semuanya dihapuskan oleh Allah. Itu konsekuensinya. Yang kedua apa? Ya, wa ulaika ashabun nar. Dan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga apa? Hum fiha khalid. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Masya Allah. Ini, ya. Adapun orang yang tidak meyakini bahwasannya sesuatu yang dia jadikan sumpahnya, yang dia bersumpah dengannya, misalnya demi cintaku padamu, ya, atau demi engkau kekasihku, misalnya gitu ya, bersumpah nih, ya demi leluhurku, misalnya, demi rumah nenek moyang kita ini, bisa bersumpah dengan nama selain Allah, kita sumpah, ya. Kalau kita ketika bersumpah itu tidak meyakini objek sumpah itu punya kedudukan yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, yang kemudian kita agungkan dia sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sampai syirik besar. Itu bedanya ya. Bisa bedanya ya. Ya, berarti dia ada syirik kecil. Ya. Mana dalilnya? Maka dalil disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis ini Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kufur dan telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tapi di sini para ulama membedakan syirik atau kekufuran ini akbar atau asghar. Gitu ya. Syirik di sini atau kekufuran di sini ini syirik kecil atau syirik besar? Maka pada asalnya syirik kecil. Ya, kufurun duna kufrin. Ya, kufur yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali apa? Kecuali meyakini objek sumpahnya itu memiliki manzilah, memiliki kedudukan atau derajat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti syirik akbar jatuhnya. Ya, gitu ya. Paham ya, gitu ya. Baik. Berarti ini yang perlu kita garis bawahi. Mungkin ini saja yang saya sampaikan seperti kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup jamaah. Tafadhal. Boleh di luar tema? Di luar tema, betul. Di luar tema. Kalau Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau enggak, berarti PR ya. Tafadhal. Hukum adopsi anak gimana sih? Iya. Bagaimana hukum mengadopsi anak? Ya, pernah terjadi pada Nabi SAW ya. Nabi bahkan menisbatkan nama anak yang beliau angkat ini dengan nama beliau ya. Ya, maka kemudian Allah kemudian melarang, setelah itu kemudian melarang Nabi SAW untuk memberikan nama angkat beliau dengan nama beliau. Jadi tidak boleh menisbatkan nama anak angkat kepada bapak angkatnya karena dia bukan nasabnya. Ya. Juga dari sini kemudian bahkan kemudian Nabi SAW juga menikahi istri anak angkat beliau yang telah dicerai oleh anak angkat. Siapa namanya? Zaid bin Harisa ya. Zaid bin Harisa, anak angkat Nabi. Yang sebelumnya Zaid bin Muhammad. Ya, juga ini menunjukkan bahwasanya istri anak angkat itu dia bukan mahram. Ya, bukan mahram. Ya. Juga dari sini kata para ulama bahwasanya mengadopsi anak itu sebagian para mengatakan hukumnya boleh. Ya, tapi tentunya harus memenuhi dilihat hal-hal yang misalnya contoh kalau yang diadopsi. Misalnya kalau yang diadopsi seorang anak laki-laki. Ya, diangkat anak laki-laki. Lalu dia tinggal bersama kita misalnya. Maka kalau dia dewasa tentunya dia bukan menjadi menjadi mahram buat ibunya, ya kan? Tidak menjadi mahram. Maka berarti dia tidak boleh lagi tinggal bersama kedua orang tuanya. Ya. Jadi hal-hal yang pada asalnya hukumnya dibolehkan.
Ya, tapi kalau misalnya kemudian ketika misalnya yang diangkat anak laki-laki, yang diadopsi anak laki-laki, ya, maka ketika dia dewasa, maka dia tidak menjadi mahram dengan istri kita. Ya, misalnya kalau kita, ya, kita beristri, kita angkat dan kita beristri, maka anak angkat kita yang laki-laki ini, kalau misalnya kita angkatnya dia bukan anak-anak yang diangkat kemudian disusui, kecuali dia diangkat dalam keadaan bayi, ya, kemudian istri kita dalam keadaan menyusui, ya kan? Lalu kemudian disusui oleh istri kita. Berarti ini menjadi anak susuan, ya. Anak angkat dan kemudian menjadi anak susuan. Kalau anak susuan maka menjadi mahram. Ini perlu diperhatikan bagi para orang tua yang mengangkat anaknya. Tapi kalau seandainya kemudian dia tidak disusui, ya karena mungkin diangkat karena dengan alasan tidak punya anak, ya berarti kan biasanya orang mengangkat anak itu karena dia tidak punya anak, ya kan? Tapi juga ada mungkin orang diserahkan anak tapi dia punya anak sebetulnya, ya kan? Ya. Nah, kalau mengangkat itu karena dengan tujuan dia punya anak, dia ingin punya anak lalu diangkat, ya. Maka ini konsekuensinya adalah ketika dia dewasa, maka dia, kalau yang diangkat oleh anak laki-laki, maka dia tidak menjadi mahram buat istri kita. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau yang diangkat anak perempuan, ya, kalau kemudian dia telah dewasa, maka dia bukanlah mahram bagi bapak angkatnya. Berarti dia harus dikeluarkan, berarti dia tidak boleh dia hidup satu rumah dengan orang tua angkatnya, ya, karena kalau apalagi misalnya dia berarti si ibu atau si ibu angkatnya, kalau yang diangkat anak laki-lakinya maka dia harus menutup aurat, ya, dia seperti wanita-wanita lainnya dia harus menjaga auratnya, dia tidak boleh berjabat tangan, tidak boleh bersentuhan, ya, dan konsekuensi yang lainnya dari syariat ini, gitu ya. Jadi, ya, mungkin tetap bisa diasuh, ya, tapi tetap harus mengindahkan syariat-syariat ini seperti dia bukan mahram, dia tidak boleh berjabatan dan seterusnya. Ya, wallah a'lam. Ya. Dalam kasus ini dia sampai buat akte kelahiran. Akte kelahiran artinya dinisbatkan bapak. Nah, itu tidak boleh. Ya, maka kalau misalnya kemudian kalau diangkat lalu kemudian dinisbatkan kepada orang tuanya, ya, banyak kasus seperti ini, ya. Lalu kemudian karena anak angkat ini dia tidak seperti anak kandung yang kemudian akan mewariskan, karena tidak saling mewariskan, ya, karena pada hakikatnya dia bukan siapa-siapa yang tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya, ya, tidak boleh dinisbatkan. Misalnya ada anak angkatnya namanya Ahmad, bapak yang mengangkatnya misalnya Khalid, nggak boleh Ahmad bin Khalid, tidak boleh, hukumnya haram, ya, bahwasanya menasabkan anak angkat kepada bapak angkat itu hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Rasulullah menisbatkan nama beliau kepada nama anak angkatnya Zaid bin Harithah saat itu. Ya, tidak boleh. Ya, turun dalil yang menunjukkan akan keharaman perbuatan ini. Maka begitu pun kita ya tidak boleh. Ya, maka hukumnya haram siapapun yang menasabkan namanya kepada nama anak angkatnya. Termasuk mungkin dalam akte tadi, nggak boleh. Ya, karena pasti kan akte itu menisbatkan, ya kan? Di akte itu akan menisbatkan bahwasanya fulan itu anak fulan seakan-akan gitu. Ya, maka tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Nanti pun juga nggak ada waris juga. Tidak ada hukum harus. Ya, lalu bagaimana misalnya kita karena merasa kita sudah mengasuhnya dari kecil, ya kan? Masa kita nggak bisa memberikan harta kita? Bisa, banyak jalan. Ya, Islam memberikan solusi, misalnya mungkin dia tidak mendapatkan waris karena anak angkat bukan ahli waris. Lalu bagaimana kalau kita ingin memberikan harta kita kepada anak angkat? Bisa dengan jalan hibah, bisa kan? Kita bisa berikan dalam bentuk hibah. Kita kasih hadiah buat dia. Itu di antara solusi. Kalau misalkan tadi disebutkan kalau sudah di susui. Kalau misalnya serikatan waris juga. Anak susuan, ya? Anak susuan kata para Rasulullah dia sama, ya, hukumnya seperti anak nasab. Ya, jadi anak susuan itu hukumnya sama dengan hukum anak nasab. Ya, Rasul mengatakan demikian. Ya, tapi apakah kemudian saudara susuan ini mendapatkan warisan itu, ya? Sebagai orang mengatakan tidak. Ya, tidak. Jadi yang mendapatkan waris itu adalah nasab. Ya, dari nasab. Ya, bukan dari karena mahram itu terjadi karena persusuan. Kemudian terjadi karena musoharo, terjadi karena pernikahan misalnya, ada seorang laki-laki menikah dengan seorang istri. Maka ibu si istri ini menjadi mahram. Karena sebab apa? Ya, sebab apa? Pernikahan. Jadi mahram itu terjadi karena 3 hal.
Yang pertama adalah karena nasab. Ya, kemudian karena apa? Musaharah, karena pernikahan. Kemudian ketiga ar-radha'ah, karena persusuan. Ya, adapun waris ini hanya ada pada nasab. Ya, itu ya. Taib. Ini bukan karena berarti apa kalau misalnya kita meninggal dunia, ya kan ibu mertua kita mahram kita ya kan, apakah mendapat waris atau tidak? Tidak. Ya, mendapat nggak? Dapat apa tidak? Ibu mertua termasuk ahli waris atau tidak? Tidak termasuk ahli waris. Ya, jadi ahli waris itu yang ada kaitan dengan nasab kita. Ya, kecuali istri kita memang ya, istri kita dapat waris. Kecuali istri. Kalau istri dapat waris. Ya, hanya istri yang dapat waris. Misalnya ada orang meninggal. Apakah istrinya mendapatkan warisan dari suami yang meninggal? Dapat ya. Berapa dapatnya? 8 apa 6? Kalau dia punya anak, berarti dapat 1/4. Kalau dia nggak punya anak dapat 1/4. Kalau punya anak 1/8. Gitu. Berarti hanya istri yang dapat waris yang bukan karena nasab. Kalau dia mah menikahi janda punya anak dari suami pertama, apakah anaknya itu dapat? Janda. Nah, dia janda punya anak. Janda tidak anak janda yang bukan dari anak suami ya. Misalnya ada orang menikah dengan janda yang sudah punya anak ya dari suami sebelumnya. Apakah anak yang anak tiri misalnya orang sebut kita anak tiri. Apakah anak tiri ahli waris? Tidak ahli waris. Tapi istrinya dapat ya? Istrinya dapat. Tapi hubungan pernikahan ini menjadi mahram atau tidak? Mahram. Ya. Menjadi mahram. Misalnya anak ibu tiri janda dinikahi oleh seorang laki-laki punya anak perempuan. Ketika menikahi ibunya ya. Anak bawaan maksudnya. Ya, ketika menikahi ibunya, lalu kemudian sudah digauli ibunya, maka secara otomatis anak perempuannya menjadi mahramnya. Jadi mahram. Tetap mahram Ya, ya? mahram itu apa sih? Wanita yang haram dinikahi. Ya, Cuma secara warisan tidak. tapi secara warisan apakah dia menjadi ahli waris? Tidak ahli waris. Dia tidak mendapat warisan. Gitu ya. Kalau dia punya anak, si janda itu kemudian menikah laki-laki, punya anak dari laki-laki ini baru anak itu menjadi mendapat warisan, dia ahli waris. Taib itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.